Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi yang kedua. Judulnya Ketika Bumi Berhenti Berputar. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini yaitu materi yang pertama, makna hari akhir. Nah, semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, yang selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah, agar channel YouTube ini selalu terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk selalu like video ini, komen nama dan sekolahmu di kolom komentar. Kemudian di-share ya di sosial media kalian. Dan saya doakan yang sudah subscribe, semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu, sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, baik anak-anak, sekarang perhatikan olehmu gambar 2.1, tata surya. Di sana menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dan isinya. Tidak hanya bumi dan isinya, namun di luar sana masih banyak planet-planet yang tidak berpenghuni. Namun itu semua semata untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada planet yang disebut namanya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Atau bahkan masih banyak planet lain yang belum kita sebutkan. Kemudian ada bola yang sangat besar yang dapat melahap seluruh planet. Andai kata terjadi hari kiamat sebenarnya, yaitu adalah bola matahari yang gambar atau bentuknya lebih besar dari seluruh planet ya. Nah, anak-anak sekalian, video kita kali ini akan membahas ketika bumi berhenti berputar dengan materi pertama yaitu makna hari akhir. Kemudian di video kedua, macam-macam hari akhir. Di video ketiga, tanda-tanda hari akhir. Di video keempat, hikmah mempercayai hari akhir. Maka kali ini kita akan membahas tentang makna hari akhir. Amatilah gambar berikut ini. Pada gambar 2.2, gunung api meletus. Maka apa yang ada dalam pikiranmu tentang gunung api meletus? Ya, tentu apinya sangat panas. Larvanya begitu merah dan sangat panas. Kemudian awan dan langit gelap
sehingga mengeluarkan debu-debu vulkanik yang penuh dengan racun-racun kimia, dan itu sangat berbahaya. Kemudian perhatikan gambar 2.3, banjir. Apa yang ada pada pikiranmu ketika banjir? Maka ketika terjadinya banjir, segala aktivitas kebiasaan makhluk hidup di bumi akan terhenti. Yang tadinya seharusnya bekerja, masuk ke kantor, dia libur. Yang seharusnya sekolah bersama teman-teman, dia libur. Kemudian akan banyak timbul penyakit-penyakit dan bakteri yang disebabkan oleh banjir. Karena air banjir banyak terkontaminasi dengan sesuatu yang kotor, najis, dan berbagai penyakit lainnya ya. Kemudian perhatikan gambar 2.4, rumah terbakar. Maka apa yang ada di pikiranmu? Tentu apinya akan sangat panas membara, karena sifat daripada api itu adalah membakar, maka akan sangat terasa panas. Kemudian perhatikan olehmu gambar 2.5, gempa bumi. Maka apa yang ada di pikiranmu jika terjadi gempa bumi? Maka akan terjadi kehancuran yang sangat luar biasa. Jalan-jalan raya akan amblas sehingga rusak. Jalan-jalan tol akan hancur dan lain-lainnya. Kemudian B, cermatilah bacaan berikut. Ketika gunung memuntahkan awan panas. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, ditandai hewan-hewan buas turun gunung. Masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika tak mengungsi akan berbahaya. Gunung api meletus memuntahkan banyak material batu-batuan besar dan kecil, serta awan panas yang mematikan. Misalnya, orang tua Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udin selamat karena sedang berada di kota bersama pamannya. Orang tua Udin tak sempat mengungsi karena awan panas yang keluar dari kawah gunung api sangat cepat datangnya. Ketika pemerintah sudah menyatakan aman, Udin dan pamannya melihat desanya yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya sudah rusak dan jenazah kedua orang tuanya sudah dibawa petugas ke rumah sakit kabupaten. Ladang orang tua Udin sudah hancur, tertutup batu-batu. Ayam jago kesayangannya pun sudah mati. Udin menangis meratapi kedua orang tua dan desanya yang hancur. Kini Udin yatim piatu. Awan panas yang keluar dari gunung api telah merenggut nyawa orang tuanya. Ternyata awan panas sangat mematikan. Banyak orang menjadi korban awan panas gunung yang sedang meletus. Dahsyatnya gunung meletus merupakan kiamat surga kecil bagi manusia. Maka apa jadinya jika terjadinya kiamat yang besar? Kemudian C, makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia.
Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukannya atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, maka surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, maka neraka telah menantinya. Nah, peristiwa ini hari akhir telah disebutkan di dalam Quran surat Al-Qari'ah, surat ke-101 ayat 1 sampai 11, yaitu yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berteberangan. Artinya manusia pada saat itu akan hancur lebur, mati berserakan. Wa takunul jibalu kal aihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Artinya gunung akan hancur selebur-leburnya, yang tadinya tinggi kemudian menjadi rata karena hancurnya. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, artinya ketika hidup dia selalu berbuat baik, rajin sholat, mengaji, baca Quran, zikir, dan lain-lainnya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Artinya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, artinya sedikit berbuat baiknya, jarang sholatnya, jarang mengaji, jarang berpuasa, dan jarang berbuat baik, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, kemudian perhatikan olehmu gambar gunung api meletus itu. Pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melepuh. Juga awan panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama hawiyah, tentunya sangat dahsyat panasnya. Ada dua macam kiamat yang kita pelajari, yaitu kiamat surgro atau kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat besar. Maka karena aku sudah memahami pelajaran ini, maka sikap kebiasaanku hari ini dan seterusnya adalah, insya Allah aku selalu meyakini akan datangnya hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik anak-anak, selanjutnya adalah persiapkan olehmu buku tulis untuk menjawab soal latihan di bawah ini. Ayo berlatih. Yang pertama, apa yang disebut hari kiamat? 2. Percaya pada hari kiamat adalah rukun iman yang ke-3. Apa yang akan dipertanggungjawabkan oleh manusia? 4. Pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di 5. Neraka hawiyah, yaitu 5 persoalan tadi cukup mudah ya. Maka sekarang kerjakan oleh kalian. Jika sudah selesai, kumpulkan pada bapak atau ibu guru ya. Selamat mengerjakan soal latihan.
Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita fahami dan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.